Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Dan kemudian saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan Anda gitu teman-teman, ya penasaran dengan keluhan-keluhan Anda, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah pertanyaan-pertanyaan ini biasanya dilontarkan oleh orang-orang yang baru pertama kali terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sehingga ya penasaran dengan apa yang dia rasakan gitu teman-teman ya. Jujur saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis memang rasanya sangat aneh teman-teman ya. Kenapa saya katakan sangat aneh ya? Karena kita baru mengenal rasa dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, mungkin gangguan-gangguan yang lain kita pernah alami, sering kita alami, sehingga ya kita itu tidak penasaran, kemudian tidak bingung, tidak was-was, tidak gelisah gitu teman-teman ya, tidak kepo juga, karena kita sudah tahu ya sensasinya itu seperti apa, kemudian rasanya juga seperti apa. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika kalian dinyatakan gangguan asam lambung kemudian mempunyai rasa yang sangat aneh gitu teman-teman ya, nah kadang itu membuat penasaran teman-teman. Nah makanya banyak orang yang baru terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu pertanyaannya itu hampir sama gitu teman-teman ya. Kayak macam ini nih yang di nomor 1 itu, dari siapa nggak ditulis namanya teman-teman ya. Ini pertanyaan yang pertama itu, apakah asam lambung membuat kita gampang sakit? Saya jawab bisa iya, bisa tidak teman-teman ya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, yang membuat kita gampang sakit itu sebetulnya dari psikisnya teman-teman ya. Asam lambungnya jangan dilihat lah, karena asam lambung itu cuman gangguan biasa, gangguan rumahan teman-teman. Jadi kalau misalnya dilihat dari persentasenya itu cuma 1% teman-teman ya. Jangankan kita orang yang sudah di-tag sama dokter kita terkena gangguan asam lambung teman-teman ya. Nah orang yang tidak pernah ke dokter juga itu pasti mengalami gangguan asam lambung teman-teman ya. Jadi kayak macam mual, sering muntah, kemudian BAB mencret dan sebagainya tentang pencernaan, itu sebetulnya dari gangguan asam lambung. Nah tetapi mereka itu
gangguan asam lambung yang mereka alami itu cuman sebentar, teman-teman ya. Kenapa saya katakan cuman sebentar? Karena ya gangguan asam lambung itu kalau seandainya jaga makan saja, itu sudah beres, teman-teman. Nah, tetapi kita orang yang terkena anxiety disorder, ada asam lambung, ada anxiety disorder, psikosomatis, itu yang membuat lama, teman-teman. Sehingga ketika kita ada anxiety disorder, ada psikosomatis gitu, teman-teman, itu membuat kita stres, dan stres itulah yang membuat imun kita itu semakin turun dan kita itu gampang sakit, teman-teman. Tetapi gampang sakitnya itu biasanya gampang sakitnya itu ke sakit-sakit rumahan juga gitu, teman-teman ya. Kayak macam demam, iya, sakit gigi, iya, kepala pusing, kelayangan dan sebagainya itu iya. Nah, itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang baru terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang kok kenapa nih saat ada asam lambung nih kita gampang sakit gitu, teman-teman ya, kenapa bisa seperti itu biasanya dampak dari stres atau terlalu banyak pikiran ke hal negatif, teman-teman. Tanpa disadari ketika kita stres, imun kita semakin turun dan akhirnya kita gampang sakit-sakit yang lain kayak macam demam, kemudian sakit gigi, kemudian pusing, meriang-meriang nggak jelas, pegal-pegal nggak jelas dan sebagainya. Nah, itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang bertanya apakah asam lambung membuat kita gampang sakit, kalau seandainya dari asam lambung saja itu sebetulnya cuma beberapa persen, teman-teman. Tetapi kalau misalkan dilihat dampak yang lebih besarnya itu sebetulnya dari psikis, teman-teman, dari stres. Kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung itu selalu diikuti dengan stres misalkan seperti itu? Ya karena ketika saat terkena gangguan asam lambung ada juga yang terkena traumanya, teman-teman. Jadi di awal saat terkena gangguan asam lambung rasanya seperti mau mati, tanpa disadari di situ ada trauma, dan ketika trauma kitanya menjadi waspada dan akhirnya kitanya stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu teman-teman. Tetapi untuk stres yang diikuti dari asam lambung itu tidak semua orang mengalaminya, teman-teman ya. Kita saja orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu ketika di awal terkena gangguan asam lambung, kemudian ada trauma karena memang rasanya seperti mau mati. Nah, orang tersebut yang bisa membuat yang terkena stresnya. Tetapi orang yang terkena gangguan asam lambung kalau seandainya tidak diikuti dengan seperti mau mati, tidak ada ketakutan, itu mereka biasanya tidak terkena stres. Makanya ya saat terkena gangguan asam lambung itu cuman sebentar. Kalau seandainya dijaga jarak, dijaga jenis makanannya, dijaga pola makannya, itu paling 1 bulan juga udah beres, teman-teman. Jangan 1 bulan lah, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, itu sebetulnya nggak lama, teman-teman ya. Nah, itu makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya, apakah asam lambung bisa sembuh tanpa obat dan herbal? Bisa, teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu adalah gangguan rumahan. Asam lambung itu jaga pola makan saja selama 1 minggu atau paling 2 minggu gitu, teman-teman, itu sudah beres, teman-teman. Nah, tetapi yang lebih memperlama itu dari stres, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak ketakutan, teman-teman ya. Nah, makanya ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu kenapa sih sudah konsumsi obat, sudah konsumsi herbal tetapi tidak kunjung membaik? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ya stres itu butuh butuh ketenangan, teman-teman ya, butuh ketenangan, butuh pemahaman, bukan butuh obat, bukan butuh herbal, menurut saya pribadi gitu, teman-teman. Nah, sekarang berpikir logikanya begini, teman-teman, orang yang terkena gangguan asam lambung selalu banyak ketakutan. Apakah ketakutan itu butuh obat? Kan tidak, teman-teman. Ketakutan itu butuh pelatihan. Tapi pas saya tuh takutnya itu karena berpikir begini-begini, oh berarti Anda butuh pemahaman. Itu saja sih sebetulnya, teman-teman. Nah, makanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal gitu, teman-teman. Hanya butuh metode saja, teman-teman. Yang pertama, jaga pola makan, kemudian jaga pola hidup, kemudian yang ketiganya jaga pola pikir. Jangan sampai kalian itu berpikir kemana-mana. Ketika ada sensasi yang hadir, jangan selalu kalian itu dikait-kaitkan dengan kematian atau dikait-kaitkan ke hal-hal yang berbahaya, teman-teman ya. Pahami apa yang terjadi. Gue sedang kembung nih, sedang banyak gasnya. Kenapa banyak gasnya? Ya berarti asam lambungnya belum normal. Berpikir logikanya ke sana, teman-teman. Jangan pernah berpikir wah ini jangan-jangan gue itu mendekati kematian dan sebagainya. Itu yang membuat kalian stres, itu yang membuat kalian takut, sehingga ya kalian itu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatisnya itu bakalan terasa lama. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman nih yang bertanya apakah asam lambung bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal? Bisa, teman-teman, dan menurut saya pribadi alangkah baiknya kalian tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal, teman-teman. Yang saya rasakan justru lebih cepat, teman-teman. Kenapa saya katakan lebih cepat? Jadi prosesnya
ketika kita menjaga dari segalanya itu justru itu akan lebih baik teman-teman. Jadi ketika kalian terkena gangguan asam lambung nih, saya mencoba dulu ya, saya mencoba mengembalikan pencernaan saya itu kayak macam bayi lagi. Nah ketika mengembalikan kayak bayi lagi sudah pasti dijaga segala asupannya, dari obat-obatan kimia, dari herbal-herbal nggak jelas gitu teman-teman, saya jaga. Dan akhirnya cara tersebut itu cukup membantu buat saya dan lebih cepat proses pemulihannya. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah kemudian selanjutnya, apa yang harus dilakukan saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis? Yang pertama teman-teman ya, jangan pernah berpikir ke hal-hal yang berbahaya teman-teman ya. Pertama nih, saat terkena gangguan asam lambung kemudian kita sedang cemas, jangan pernah berpikir wah gue nih mendekati kematian. Jangan seperti itu. Kalau seandainya kalian berpikir seperti itu teman-teman ya, itu rasa cemasnya akan semakin dalam teman-teman. Dan ketika cemasnya semakin dalam, sudah pasti kita itu ya gemeterannya ada, kemudian irama jantungnya semakin gemeteran, dan akhirnya yang paling dirindukan itu adalah UGD teman-teman. Itu ya pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hal yang paling pertama kalian harus dilakukan itu adalah memahami dulu gitu teman-teman. Pahami bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman, karena ya gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nggak bahaya teman-teman, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap pikiran kalian, mengganggu terhadap perasaan kalian, sampai mengganggu juga sama aktivitas kalian teman-teman ya. Aktivitas kalian itu menjadi terbatas, tidak sempurna semuanya gitu teman-teman ya. Mau melakukan kerjaan kadang jarang beres gitu teman-teman ya, mau melakukan jalan-jalan saja kadang jalan-jalannya terganggu dengan perasaan was-was dan gelisah. Nah itu teman-teman, jadi asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap semuanya. Nah kemudian yang keduanya, apa yang harus dilakukan saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis? Menjaga metode teman-teman ya. Apa itu metodenya? Yang pertama, menjaga pola makan. Dari mulai jenis makanan sampai jam makan kalian harus jaga teman-teman. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan telat makan teman-teman, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kita telat makan pasti sensasi hadir lah gitu teman-teman. Kemudian makannya jangan tergesa-gesa, karena ketika tergesa-gesa asam lambungnya pasti nggak normal kembali teman-teman ya. Itu dijaga pola makan. Kemudian sekarang untuk pola hidup, usahakan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus bisa mengupayakan istirahat malamnya itu minimal 8 jam dalam satu malam. Jangan sampai kurang teman-teman, dan kualitas tidurnya itu harus bagus ya. Jangan sampai terjaga gitu teman-teman. Tetapi kadang ya orang yang terkena asam itu sulit melakukan tidur baik itu teman-teman ya. Kadang kita sulit tidur, kemudian ketika tertidur itu kita mudah terjaga lagi. Nah nanti saya akan share video tentang seputaran bagaimana cara menangani susah tidur. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya, usahakan jaga pola pikir teman-teman. Ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jaga stresnya, karena stres itu hampir 99% mempengaruhi keadaan kita teman-teman. Asam lambung menjadi tidak normal. Ketika stres banyak ketakutan juga gitu teman-teman ya. Akhirnya dampak-dampaknya sangat banyak sekali. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian saat ini belum membaik gitu teman-teman ya, apalagi yang baru-baru terkena, usahakan jaga 3P-nya. Pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, kemudian pola pikir tetap dijaga, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, dan minumnya itu jangan terlalu langsung 1 gelas diminum langsung, tidak seperti itu teman-teman. Apalagi mentang-mentang dapat keterangan 8 gelas dalam satu hari, kalian sekaligus minum 8 gelas, jangan seperti itu. 8 gelas dalam satu hari teman-teman, itu disesuaikan dengan jumlah waktu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian dari bangun tidur sampai menjelang tidur itu misalkan berapa jam, nah usahakan di antara itu ya kalian harus minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman ya. Jadi bukan kalian minumnya itu 8 gelas sekaligus, tidak seperti itu teman-teman ya.
Nah, makanya pahami saja ke sana. Kemudian yang harus dilakukan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, selain menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, kemudian minumnya 8 gelas dalam sehari jangan sampai kurang. Kalian juga harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang biar terhindar dari stres. Karena jujur, stres lebih dominan mengganggu kita, teman-teman ya. Lebih dominan mempengaruhi proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kalau seandainya ada stres, proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu akan terasa lambat, teman-teman ya, karena ya terganggu dari stres ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya nih, yang paling banyak ditanyakan itu dari video yang dari awal-awal sampai yang video yang kemarin itu, yang paling sering ditanyakan itu adalah berapa lama orang yang terkena gangguan asam lambung bisa sembuh total, teman-teman ya. Nah itu yang paling sering ditanyakan sekali ya, teman-teman ya. Proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis buat semua orang itu berbeda-beda, teman-teman. Tetapi kalau seandainya cuman asam lambung saja, teman-teman ya, kalian jaga pola makan saja tanpa menjaga pola pikir gitu, teman-teman ya, tanpa menjaga pola hidup, kalian cuman asam lambung saja, itu kalian menjaga pola makan 1 minggu atau 2 minggu saja itu kalian udah beres, teman-teman ya. Tengok keluarga kalian, ketika keluarga kalian ada asam lambung, misalnya ada kembung, ada begah, ada mencret. Biasanya mencret itu seringnya itu di anak-anak gitu, teman-teman ya. Nah itu sebetulnya orang tersebut itu atau anak tersebut itu sedang terganggu pencernaannya, sedang ada asam lambung tidak normal, teman-teman ya. Kalau seandainya menjaga pola makan gitu 1 minggu itu udah beres, teman-teman. Paling lama 2 minggu udah beres, teman-teman ya. Nah tetapi ketika orang terkena anxiety disorder, ketika terkena psikosomatis gitu, teman-teman ya, itu tergantung daripada siapa orangnya, teman-teman. Karena kejadian itu yang namanya anxiety disorder kemudian psikosomatis itu berhubungannya dengan mental, hubungannya dengan pemikiran, teman-teman ya. Kalau seandainya ketakutannya masih besar, itu biasanya prosesnya itu agak lama gitu, teman-teman ya. Tergantung daripada siapa orangnya. Kalau seandainya orang tersebut cepat-cepat melatihnya, cepat-cepat memahaminya apa yang terjadi, itu pasti bakalan lebih cepat, teman-teman. Tetapi berbeda orangnya itu yang masih banyak ketakutannya ya. Sudah memahami bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nggak bahaya, teman-teman ya. Ini butuh pelatihan, ini butuh pembiasaan, ini yang harus dijaga, misalnya seperti itu. Tetapi kadang sensasi suka hadir, kemudian kepikiran lagi tentang gangguan asam lambung dan psikosomatis, teman-teman. Takutnya ini berbahaya, takutnya ini menyebabkan kematian. Kalau seandainya kalian selalu berpikir seperti itu tanpa disadari di situ ada stres, justru di situ akan memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, sekarang caranya gimana? Belajar masa bodoh saja, teman-teman ya, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nggak bahaya, teman-teman ya. Makanya belajar masa bodoh saja. Yang penting fokus di 3P-nya, kemudian selebihnya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah, itu teman-teman, kalau seandainya kalian mencari cara-cara, bagaimana nih Pak caranya menangani ini, bagaimana Pak caranya menangani itu dan sebagainya, tanpa disadari kalian itu menjadi stres, teman-teman, karena kalian itu nanti bakalan penuh dengan kebingungan, teman-teman ya. Nah itu makanya usahakan ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis banyak sekali yang dirasa, kalian gak usah banyak pikiran, teman-teman ya. Itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Banyak sekali kejadiannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ada. Dari mulai perasaan, pemikiran, sampai mood juga nggak ada, teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui, teman-teman ya, itu memang ciri khas dari gangguan asam lambung, kemudian ketika diikuti oleh anxiety disorder atau psikosomatis juga. Nah itu teman-teman, tetapi semuanya tidak berbahaya, hanya rasanya saja sangat dahsyat, kemudian efeknya sangat banyak, tetapi bahaya tidak. Nah makanya biar kitanya tidak pusing mencari caranya begini, caranya begitu, biar tidak pusing, belajar masa bodoh saja. Yang penting kalian fokus sama 3P-nya. Nanti kalau seandainya kalian fokus sama 3P-nya, asam lambungnya membaik, mental kalian membaik, semua sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki itu menghilang dengan sendirinya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Nah itu teman-teman, makanya usahakan jangan pernah mencari cara-cara. Pak sekarang nih saya tulang apa ya, bukan tulang ya, leher bagian belakang misalnya pegal-pegal, sakit seperti itu. Kalau seandainya kalian mencari-cara nanti ribet, teman-teman ya, kalian stres di situ. Itu sebetulnya dampak dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, dampak dari stres, dampak dari ketakutan, teman-teman. Makanya usahakan jangan pernah mencari cara-cara.
Nah itu teman-teman ya, toh kita sudah tahu banyak sekali gangguan asam lambung dan psikosomatis itu dampaknya atau misalkan efeknya teman-teman ya. Nah makanya sekarang belajar masa bodoh saja biar tidak ada stres, usahakan konsisten saja sama 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Selebihnya kalian bersenang-senang saja. Banyak hiburan. Pak mau senang-senang gimana nih? Sensasinya banyak sekali. Sekarang lagi tidak nyaman, betul sekali ya teman-teman. Tetapi kalau seandainya kalian menuruti tidak nyaman gitu teman-teman, ya mau sampai kapan teman-teman? Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nggak ada nyaman-nyamannya setiap hari. Mau nunggu nyaman itu kapan teman-teman ya? Nah justru kenyamanan itu hadir kalau seandainya kalian fokus di metodenya. Nah itu teman-teman, jangan nunggu-nunggu dulu nyaman. Pak sekarang ini sedang was-was, apakah bisa jalan-jalan? Bisa teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana, jangan menyerah teman-teman ya. Asam lambung dan psikosomatis itu butuh semangat dan butuh kesabaran. Nah makanya ketika ditanya kapan gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bakalan berakhir, tergantung daripada siapa orangnya. Kalau seandainya orangnya konsisten terhadap metodenya, pasti bakalan lebih cepat membaiknya. Tetapi kalau seandainya orangnya itu masih menuruti ketakutan-ketakutan, itu justru akan terasa lambat. Itu pasti bakalan melambat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang pertanyaan-pertanyaan saya tidak akan lama teman-teman ya. Saya tidak akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang di video yang kemarin. Saya cuma ringkas-ringkas saja karena banyak sekali orang yang baru sekali terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi baru dapatlah diagnosa dari dokter itu gangguan asam lambung gitu teman-teman, tetapi kenapa nih rasanya seperti ini. Nah itu yang saya jawab teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar di video kemarin, kalau seandainya pertanyaannya belum terjawab, nanti di season kedua saya akan jawab gitu teman-teman. Nah yang kalian di video kali ini yang bertanya tidak akan saya jawab dulu teman-teman. Kalau seandainya kalian bertanya di video kali ini, jangan kalian bertanya di video ini, karena yang video ini tidak akan saya jawab. Yang akan saya jawab untuk video selanjutnya itu di video yang kemarin atau di video yang sebelumnya teman-teman. Makanya usahakan ketika kalian mau bertanya di video yang kemarin ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga sih videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga sih videonya itu menjadi wawasan buat kalian, semoga sih videonya itu menjadi ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saya teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.